Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, di hari-hari terakhir kalender liturgi kita hari ini, tahun ini, kita mendengarkan bacaan-bacaan yang berbicara tentang akhir zaman dan berbicara tentang hari-hari penghakiman. Dan dalam bacaan hari ini kita mendengarkan hal yang serupa, di mana dalam bacaan pertama digambarkan bahwa ada malaikat yang menyabit gandum dan menyabit anggur, yang menjadi gambaran tentang hari penghakiman, di mana yang baik dipilih, yang buruk kemudian disingkirkan. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus juga menggambarkan tentang akhir zaman, mewanti-wanti para pendengarnya, mewanti-wanti para muridnya tentang situasi yang terjadi tentang akhir zaman. Lalu dalam akhir bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan juga terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Kalau kita merenungkan bacaan hari ini dan bacaan Injil hari ini dan bacaan akhir dari bacaan Injil hari ini, dan juga melihat situasi yang terjadi di sekitar kita, seolah-olah apa yang dinubuatkan Yesus ini sungguh terjadi, bahwa ada perang di mana-mana, ada orang yang mengungsi, ada orang yang kelaparan, ada orang yang menderita dalam berbagai banyak hal, seolah gambaran itu menjadi nyata. Tetapi sebenarnya bahwa apakah ini memang sungguh mendekati akhir zaman, tetapi Yesus mengatakan bahwa hal itu belum tentu menjadi tanda bahwa akhir zaman. Tetapi lewat bacaan-bacaan hari ini, Yesus justru menegaskan kepada kita pentingnya untuk senantiasa setia mengikuti apa yang diajarkannya. Ketika kita melihat dalam situasi hidup kita, dalam situasi di sekitar kita, banyak yang ideal, banyak hal yang tidak ideal terjadi dalam kehidupan kebersamaan kita. Justru Yesus mengundang kepada kita untuk menghidupi apa yang Ia ajarkan, agar yang tidak ideal itu menjadi pulih, menjadi lebih baik.
Ketika kita menyadari bahwa dalam kehidupan bersama kita banyak hal yang tidak ideal terjadi dalam kehidupan kita, dalam hari-hari ini kita justru diingatkan untuk menghidupi, mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus kepada kita sebagai orang-orang Kristiani, sebagai para pengikut Yesus dalam kehidupan kita. Yang ideal yang harus coba kita hidupi, yaitu apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita akan menutup tahun Ardas yang ke-7, tahun cinta budaya dan kaderisasi, tahun politik, dan kita akan membuka Ardas yang baru, yaitu tahun keadilan sosial kehidupan, yang mengundang kita untuk semakin dekat, semakin memahami apa yang diajarkan Yesus lewat ajaran-ajaran gereja. Justru di sana kita semakin diundang untuk mengupayakan cara hidup yang ideal seperti yang diajarkan Yesus. Maka kalau dalam situasi kehidupan kita banyak hal yang tidak ideal yang justru terjadi, justru kita juga semakin diundang untuk semakin menghidupi apa yang ideal yang harus kita hidupi, yaitu apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Dan semoga nanti di Ardas tahun yang ke-8 kita semakin banyak belajar lagi apa yang diajarkan gereja kepada kita, dan kita bisa menghidupi apa yang ideal dalam kehidupan kita. Mari kita mohon rahmat Allah supaya kita dimampukan untuk setia mempraktekkan apa yang diajarkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan secara khusus dalam kehidupan kita bersama di tengah masyarakat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.